Ramadan, kita umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya kutip di mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu, yakni bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan redaksi firman Allah Subhanahu wa taala ini, sesungguhnya Allah telah memberikan keistimewaan kepada umat Islam, di mana kita ini lebih diutamakan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Bagi kita umat Islam, Allah memberikan satu bulan khusus untuk kita berpuasa, yakni bulan Ramadan. Betul bahwa umat terdahulu itu juga berpuasa, akan tetapi bagi mereka tidak diberikan bulan khusus untuk berpuasa sebagaimana kita umat Islam. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Dilipat gandakannya pahala, ibadah sunnah keutamaannya sama dengan ibadah wajib, diampuni dosa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan lain-lain. Dan sekali lagi, keutamaan itu hanya khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kita semua maklum bahwa setiap perkara yang diwajibkan pasti juga disertai dengan ganjaran pahala yang juga dijanjikan. Seorang pelajar diwajibkan ujian agar ia naik kelas. Seorang ahli diwajibkan bertanding agar ia mendapat juara. Orang berhutang juga diwajibkan untuk membayar hutangnya agar hutangnya lunas. Seorang pekerja diwajibkan baginya untuk bekerja agar ia mendapatkan upah. Bahkan seorang penjahat sekalipun diwajibkan ia menjalani hukuman agar ia terbebas dari kesalahan. Nah, demikian pula lah dengan puasa. Allah mewajibkan kita berpuasa karena Allah menghendaki kebaikan bagi kita, yakni agar kita bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Tolak ayat 5. Jamaah Iwamid rahimakumullah. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Di dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 setidaknya terkandung beberapa ketentuan.
Yang pertama, tentang adanya kewajiban bagi orang beriman untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang juga berpuasa. Oleh karena itu, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan puasa, yakni tentang niat. Niat puasa disengajakan sejak sebelum fajar, yakni pada malam hari, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ketika kita belum makan minum dan paginya kita berniat untuk berpuasa bisa. Tapi kalau puasa Ramadan harus berniat, niat itu harus ada sebelum jatuh waktu puasa itu sendiri. Kemudian tentang menahan diri dari makan dan minum, serta semua perbuatan yang membatalkan puasa, yakni mulai dari waktu terbitnya fajar kedua atau waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Adapun mengenai waktu imsyak, yang juga artinya menahan, terdapat keterangan sebagai berikut. Berdasarkan sebuah hadis, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tahassana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati qultu kam kana bainal azani wasyururi qala qadru khamsina ayatan. Artinya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, dulu kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beberapa saat kemudian kami melaksanakan sholat subuh. Anas bin Malik bertanya, berapa jeda waktu antara azan subuh dengan sahur? Dijawab, kira-kira rentang waktu membaca 50 ayat. Jawab Zaid bin Thabit. Nah, rentang waktu antara sahur dengan azan sekira membaca 50 ayat itulah kemudian diperkirakan waktunya oleh para ulama sekitar 10 menit. Itulah makna imsyak seperti yang sering kita dengar menjelang waktu subuh di Indonesia. Adapun waktu puasa itu sendiri dihitung sejak azan subuh berkumandang sampai waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Yang kedua, kewajiban berpuasa tersebut yakni pada hari-hari tertentu, ayyam ma'dudat. Itu maksudnya bulan Ramadan, yang juga di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan yang ketiga, kemudian bagi yang sakit atau dalam perjalanan dan ia tidak berpuasa, maka wajib ia menggantinya di hari yang lain. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagimu berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian yang keempat, lalu bagi orang yang berat melaksanakannya, wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Yakni bagi orang tua yang sudah tidak mampu, orang yang sakit yang berkepanjangan, dan ibu hamil menyusui yang khawatir pada anaknya, maka wajib qada dan fidyah. Kalau hanya sekedar khawatir dirinya saja, maka wajib qada saja. Bayar fidyah boleh dilakukan setiap hari, boleh juga sekaligus sebulan. Fidyah dapat dibayarkan
satu hari ke satu orang, dapat juga dibayarkan sekaligus kepada satu orang saja. Yang penting orang itu miskin. Nilai fidyah per hari kita tidak berpuasa seukuran 1 mud. 1 mud itu kira-kira 0,65 gram sampai 1,5 kilogram. Atau sekiranya kebutuhan makan kita per hari. Per hari kita tidak berpuasa. Dan jika ternyata seseorang masih ada hutang puasa tahun sebelumnya, maka wajib baginya diqodho. Namun ada juga yang berpendapat bahwa selain qodho, wajib pula baginya membayar fidyah. Jamaah Iwamir rahimakumullah, itulah tadi beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan seputar fikih pada pelaksanaan saum atau puasa. Nah, kemudian berkaitan dengan aktivitas ibadah puasa ini, dalam hadis qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu ila sauma fa innahu li wa ana ajribi." Kullu amali ibni Adam lahu ila saumi fa innahu li wa ana ajribi. Seluruh amal anak Adam itu untuknya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud dengan baginya atau lahu? Dan apa pula yang dimaksud dengan bagiku, li, dalam hadis ini? Maksud baginya dalam hadis tersebut, menurut Al-Qurtubi, artinya amalan ibadah lainnya telah terlihat kadar pahalanya untuk manusia, bahwa dia akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 hingga 700 kali sekehendak Allah, kecuali puasa. Puasa Allah sendiri yang akan memberi pahalanya tanpa batas. Sedangkan makna dari kata bagiku pada hadis tersebut ialah menunjukkan kemuliaan ibadah puasa di sisi Allah. Cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Penyandaran puasa untukku adalah penyandaran kemuliaan dan keagungan. Sebagaimana ungkapan Baitullah, rumah Allah, meskipun semua rumah milik Allah, demikian pula puasa. Karena puasa untukku, maka itulah penyandaran kemuliaan dan keagungan daripada ibadah puasa itu sendiri. Mengapa ibadah puasa begitu istimewa di sisi Allah? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang terbebas dari riya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa bisaumi riya." Pada puasa tidak ada sifat riya, pamer. Puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Hanya orang yang melaksanakannya dan Allah saja yang mengetahui apakah seseorang itu berpuasa. Berbeda dengan ibadah lainnya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kecuali puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu semuanya bisa terlihat dan terdengar. Syahadat, sholat, zakat, haji semuanya terlihat dan terdengar. Kecuali puasa. Orang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa juga memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ibadah puasa tidak memiliki ketentuan khusus kandungan pahala yang diperoleh. Lain halnya seperti ibadah lainnya yang dapat dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat pahala puasa, maka sekehendaknya tanpa batasan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha illa sab'i mi'atan di'fi." Qala Allah azza wa jalla, "Illa sauma fa innahu li wa ana ajribi." Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa.
amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya, ibadah puasa itu tidak ada yang tahu selain dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan ibadah syirri, ibadah yang rahasia. Coba, bagian mana dari puasa itu yang terlihat oleh orang lain? Tidak ada. Karena Allah sendiri, karena Allah dan diri sendirilah yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak. Oleh karena itu Allah berfirman, hanya akulah yang akan membalasnya dengan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya. Kalau ibadah yang terlihat itu ganjarannya sampai 700 kali lipat seperti pahala sedekah, maka ibadah puasa, ibadah yang tidak terlihat atau sirri, oleh karena rahasia, maka pahalanya pun dirahasiakan. Tapi cukuplah bagi kita untuk memahaminya dengan Allah mengatakan, aku yang akan membalasnya. Itu sudah cukup menjelaskan betapa besarnya pahala puasa itu. Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa ibadah puasa seseorang itu tidak terlihat melalui perkataan ataupun perbuatannya, karena dia merupakan amalan hati yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Iwamid rahimakumullah, memang untuk bentuk-bentuk ibadah tertentu Allah akan memberikan balasannya tanpa batas, seperti sabar. Karena bersabar itu juga identik dengan ibadah puasa, yakni sabar dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan atau yang dapat mengurangi pahalanya puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Hadirin, demikianlah ada perbedaan ganjaran pahala bagi ibadah lahir yang terlihat dan ibadah batin tidak terlihat. Karena batin tersembunyi rahasia, tentu kualitasnya juga terjaga dari riya. Maka Allah merahasiakan pula ganjarannya dan sudah barang tentu lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Itulah keutamaan ibadah-ibadah yang kita rahasiakan, yang kita ikhlaskan hanya untuk Allah semata, dan kita jaga betul keikhlasannya itu. Hadirin jamaah Iwamid rahimakumullah. Kemudian, adakah ibadah rahasia lainnya selain puasa dan sabar? Tentu saja ada. Karena dirahasiakan, maka tugas kita pula untuk mencarinya. Jika sudah ketemu dan mengamalkannya, maka setiap detik waktunya menjadi bernilai ibadah. Dan inilah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Karenanya bukan hanya di bulan Ramadan saja yang lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi bulan-bulan lain juga lebih baik daripada 1000 bulan, yakni menjadikan bulan lain tersebut selain bulan Ramadan itu menjadi bulan yang suci. Mengapa? Karena kita telah mengisi waktu-waktu kita yang tersisa ini menjadi suci, dan inilah yang menjadi tujuan dari amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, yaitu mensucikan jiwa. Sehingga kita kembali kepada kesucian dan menang minal a'idin wal fa'idin. Maka sesungguhnya bukanlah puasa itu yang akan mensucikan jiwa kita, akan tetapi yang akan mensucikan jiwa kita itu ialah Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan.
Ibadah yang menjadi setiap detik, ibadah yang menjadikan setiap detik kita bernilai ibadah itu ialah zikir. Zikir hati, zikir khafi, zikir yang dirahasiakan, yakni hati yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, dan sedang apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur rabbaka fi nafsika tadaru'a wa khifatan wa dunal jahari minal qawli bil guduwi wal asoli wala takum minal ghafilin. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Zikir hati yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh makhluk. Inilah ibadah rahasia selain puasa yang balasannya sekehendak Allah. Namun kita tidak mampu berzikir seperti ini secara kontinu terus, kecuali kalimat zikir itu diajarkan, ditanamkan, atau dimasukkan ke dalam hati oleh ahli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Ahli zikir ini yang dinamakan wali mursyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Hadirin jamaah Iwamid rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 17 tadi, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, berarti petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Allah lah yang memberi petunjuk, maka dialah yang akan memberikan petunjuk. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang mursyid, seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini perlu kita renungkan. Kita bisa beriman kepada Allah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kita bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya, itu semata-mata atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang beriman, imannya benar, la ilaha illallah Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Iwamid rahimakumullah, waktu sekarang di Indonesia 16.32. Kira-kira masih ada berapa waktu lagi ya? Tadi saya menyampaikan bahwa kewajiban berpuasa itu kita diwajibkan itu karena Allah sayang kepada kita, umat Islam khususnya yang beriman, yang mau melaksanakan karena imannya, itu karena semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita juga sudah diberikan di bulan Ramadan itu keutamaan khusus bagi kita.
keutamaan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, dilipat gandakan pahalanya, ya. Bahkan di pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, dibuka, dimudahkan untuk amalan-amalan surga, disusahkan untuk amalan-amalan yang mengajak pada neraka, setan dibelenggu, amalan sunnah menjadi wajib, amalan wajib dilipat gandakan pahalanya, subhanallah. Nah itulah hanya untuk kita umat Islam di bulan Ramadan. Nah yang berikutnya adalah, tadi kalau saya rangkum dari apa yang saya sampaikan tadi, itu ibadah puasa itu lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Karena ibadah puasa itu terbebas dari rasa riya. Karena tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak juga bisa dinilai oleh manusia. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ibadah rahasia yang siri, yang ikhlas, hanya khusus untuk kepada Allah semata, inilah yang dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang tanpa batas. Nah, kemudian yang ketiga adalah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau tidak diturunkan Al-Quran kepada kita. Mau kemana kita? Mau jadi apa kita? Apa tuntunan kita? Bagaimana kita mengetahui perkara-perkara yang gaib? Bagaimana kita mengetahui perkara-perkara akhirat, surga, neraka? Bahkan yang paling gaib, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ma'rifat kepada Allah tanpa diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang menjadikan, yang mensucikan jiwa kita, sehingga kita menjadi bersih, ya. Jiwa kita kembali suci selesai di bulan Ramadan, minal a'idin wal faizin. Kita kembali kepada fitrah kita dan kita menjadi orang yang menang. Itulah maknanya. Dan tentu saja ibadah-ibadah yang tadi kita lakukan di bulan Ramadan, kualitasnya bukan hanya menahan lapar dan minum, lapar dan haus, ya, tetapi kita menahan seluruh panca indera kita dari hal-hal yang dilarangkan oleh Allah. Bahkan lebih daripada itu, kita sabar menahan pikiran-pikiran kita, hayalan-hayalan kita jaga hanya untuk ingat kepada Allah. Nah, bukan hanya di bulan Ramadan, keberhasilan bagi kita, ya, tarbiyah di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan pahalanya itu terlihatnya setelah bulan Ramadan. Artinya tidak ada beda lagi antara bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengijazahkan atau menyampaikan amanah bagaimana amalan-amalan zikir kepada Allah yang sudah saya jelaskan tadi, meskipun di luar bulan Ramadan, zikir itu akan tetap kepada kita dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Jadi saya kesempatan ini saya ingin mengijazahkan zikir jahar dan zikir khafi. Untuk itu ikuti mukadimahnya, tidak perlu di speaker, hanya diikuti saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila syiratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mukadimah Bapak dan Ibu tidak perlu dihafal, tetapi yang wajib kita amalkan adalah zikir yang akan diajarkan. Perintah Allah kita harus banyak-banyak berzikir. Wazkur rabbaka ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir yang akan diajarkan ada dua, zikir jahar dengan kalimat Abdul Zikri annahu la ilaha illallah, dan zikir khafi yang hanya diingatkan di dalam hati sehingga kita bisa berzikir dimanapun, kapanpun, sedang apapun, dalam keadaan apapun, karena manusia itu hanya 3 kondisinya: kalau tidak berbaring, duduk; kalau tidak duduk, berdiri.
dan dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang akan diajarkan adalah zikir la ilaha illallah. Tetapi cara mengucapkannya sebagaimana diajarkan Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, pejamkan matamu, dengarkan aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, lalu kamu mengucapkannya, aku mendengarkannya. Nah, itulah pengajaran kalimat la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali yang meminta khusus kepada Allah, kepada Rasulullah, jalan tercepat, termudah, terutama untuk yang bisa ditempuh oleh hambanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu cara mengucapkannya, Bapak dan Ibu, silakan semuanya mengambil posisi duduk, ya. Duduk menghadap kiblat, ya. Letakkan tangan di kedua paha, sudah, ya. Tundukkan kepalanya ke bawah pusar, tundukkan kepalanya ke bawah pusar, pejamkan matanya, lalu kalimat la itu ditarik dari bawah pusar membelah badan sampai ke ubun-ubun. Kemudian ilaha ke bahu sebelah kanan, dipalingkan wajahnya ilaha. Kemudian illallah dari bahu sebelah kanan turunkan ke dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susu kiri, illallah. Dalam keadaan mata dipejamkan, 1 napas 1 kalimat, dibayangkan kalimat la ilaha illallah itu ditulis di dalam diri kita. Tundukkan kepala ke bawah pusar, kalimat la ke ubun-ubun, ilaha ke bahu sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri. Jelas, nggih? Ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita ucapkan kalimat ini 3 kali secara bersama-sama. Pejamkan mata, tundukkan kepala ke bawah pusar, kalimat la ke ubun-ubun, ilaha ke bawah sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri. Mari mulai. Oke, baru. Coming lah. Angkat tangannya kita doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin sholatan bina biha jami'al ahwali wa afar wa taqdilan biha jami'al hajat. Wa tuqabbiluna biha min syai'an wa tanfa'una biha indaka la ilaha illa anta wa syukriyat min jami'il khairi fil hayati wa badal mamat innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinuna Allaha bi aydihim wa man nakasa fa innama yakhusu nafsi wa man afa bima 'adab sayyidi ajrun wa tasimu bi rabbil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi sallallahu wa badiriyan nasaban ya masyayikh bil khusus Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, semuanya zikir yang tadi diajarkan la ilaha illallah diamalkan, diamalkannya setiap selesai sholat yang fardu 5 waktu, hitungannya paling sedikit 165 kali. Lebih banyak lebih baik karena kita diperintahkan oleh Allah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tapi jika ibu-ibu sibuk kerja, cukup 3 kali saja sebagaimana tadi yang dicontohkan. Tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau sudah tidak sibuk lagi pada malam hari atau waktu senggang istirahat, sholat 2 rakaat, zikirlah banyak-banyak sebanyak yang ditinggalkan. Jadi dikodok. Jadi jangan usahakan, jangan tidur dulu kalau kita belum tuntas zikirnya. Jadi jangan sampai ada hutang zikir, tuntaskan zikirnya. Ya, 1 waktu 165 kali minimal dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demikian ya. Dan yang kedua, zikir yang kedua
Kita bisa berzikir di mana pun, kapanpun, sedang apapun. Kalau jahar itu bersuara, ada tempatnya, tidak boleh di kamar mandi, ya, tidak boleh, sebenarnya tidak boleh dengan tidak ada wudhu yang sempurna, gitu ya, membaca kalimat itu, karena kalimat itu sama dengan Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran surat Muhammad ayat 19. Jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh di tempat-tempat yang tidak suci. Nah, kalau begitu berarti terbatas zikirnya. Zikir yang tidak terbatas di tempat dan waktu itu adalah zikir khafi. Khafi itu adalah samar, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa jahri. Sebutlah nama Tuhanmu di hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, jangan kau ucapkan dengan suara, di dalam hati saja, dimanapun, kapanpun, meskipun di dalam WC, meskipun sedang buang hajat, meskipun sedang haid, ya, hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya dengan menundukkan kepala wajah kita ke dada sebelah kiri. Monggo. Dada sebelah kiri, mana pegang dadanya masing-masing, sebelah kiri, tundukkan wajahnya ke arah situ, tundukkan, tempelkan dagunya ke dada, tundukkan habis, ya. Lalu pejamkan matanya ke situ, pejamkan, tapi buka mata batinnya, pusatkan perhatian ke satu titik, 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri, pejamkan matanya ke arah situ, sudah. Kemudian tutup bibirnya, patupkan giginya, tekuk ujung lidahnya ke langit-langit, ujung lidahnya masing-masing tekuk ke langit-langit supaya tidak bergerak, lalu tarik napas yang dalam sekali. Tarik napas yang dalam dan tahan. Kemudian ingatkan, ya, ingatkan di hati kita 2 jari di bawah susu kiri, di situ letak hati manusia. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Terus, kalau putus sambung lagi, kalau lupa ingatkan lagi. Di setiap detak jantung kita, setiap detik kita ingat kepada Allah, sehingga tidak ada waktu bagi kita lagi untuk tidak ingat kepada Allah. Dengan demikian seluruh waktu kita menjadi Lailatul Qadar, menjadi lebih baik daripada 1000 bulan, karena waktu-waktu kita selalu bernilai ibadah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus kalau nggak kuat napasnya buang lewat hidung, tarik lagi lewat hidung, tahan lagi. Kembali zikir hatinya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah ruhnya ibadah. Ibadah apapun tanpa ingat kepada Allah, maka menjadi ibadah yang sia-sia. Puasa sia-sia, hanya lapar dan haus. Tidak ada pahala kalau kita tidak ingat kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Selesai. Bapak dan Ibu angkat kepalanya, selesai. Suara saya tadi yang itu, zikir itu tidak terdengar lagi, tapi pindah ke hati Bapak dan Ibu sekalian. Coba dengarkan. Ikut irama ketukan ini. Nah, inilah zikir satu nama Allah, ya, yang paling mulia dari nama-nama Allah. Nama Allah ada 4.000, 1.000 di Allah, 1.000 di Lauhul Mahfuz, 1.000 di malaikat, 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 100 di Al-Quran, 99 ditampakkan, 1 dirahasiakan. Ini Al-Ismul Azam, Allahu Allah, dalam hati. Itu zikir khafi. Zikir jaharnya la ilaha illallah. Demikian, semoga ada manfaatnya dengan berkah karomah guru-guru kita, guru agung kita, Hadatus Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul radhiyallahu anhu, syirah beliau mursyid Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Surya Laya silsilah ke-38. Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tuntas sudah saya menjalankan kewajiban saya di majelis Rona Senja ini, Iwamid ya, tahun 14 Ramadan 44 Hijriah. Alhamdulillah tahun lalu juga saya berkesempatan mengisi juga, dalam 2 tahun ini juga berkesempatan hadir juga. Ya semoga kita selalu diistiqomahkan ya Bapak dan Ibu, kita senantiasa meskipun Bapak dan Ibu jauh sono di Taiwan, tapi semuanya adalah bumi Allah. Jauh dari Indonesia, tapi Ibu dari Taiwan, Indonesia jauh. Jadi bukan dimanapun, kapanpun, sedang apapun, di situ kita bersama dengan Allah. Dimanapun, kapanpun, di sini kita bersama dengan Allah. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati, letaknya di sini. Itulah kalimat takwa yang tadi disampaikan. Itulah makna hakikat daripada ibadah puasa. Sebagaimana tema saya pada sore hari ini adalah puasa kesucian jiwa. Puasa itu untuk kesucian jiwa. Ya, semoga ada manfaatnya semuanya dan kita senantiasa diistiqomahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya monggo, mungkin ada pertanyaan, jika saya bisa jawab saya jawab, kalau belum bisa saya jawab ya mungkin nanti PR ya, dan bisa ditanyakan lewat saya, lewat HP, lewat jaringan lain grup Rona Senja. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Suci dari Blitar, Magetan, mau bertanya yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya membayar emut itu harus bukan harus satu hari satu orang. Apakah itu yang saya tanyakan? Apakah itu satu orang itu saja? Apa ganti-ganti orang gitu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Mbak Suci tambah. Apakah membayar emut itu boleh 1 bulan? Maksudnya setelah 1 bulan dibayar itu. Terima kasih jawabanipun Ustaz. Matur suwun Ibu Suci, kalau nggak salah tadi dari Blitar ya. Menanyakan tentang pembayaran fidyah ya, apakah boleh setiap hari itu satu orang gitu ya, atau sekaligus ketika selesai bulan Ramadan dibayarkan. Jadi boleh sekaligus ya, boleh juga setelah berapa hari gitu ya, itu tidak berpuasa kalau yakin bahwa kita tidak bisa berpuasa. Contohnya tadi sebenarnya ini materinya sudah ada di depan, tadi saya sampaikan kalau orang yang berat dan sepanjang tahun dia berat gitu ya, kecuali kalau hanya misalkan tahun ini saja, tahun besok itu tidak berat, nah berarti dia harus mengqadha. Tapi kalau untuk bayar fidyah itu contohnya orang sakit menahun, jadi sakitnya tidak bisa sembuh, semakin tahun semakin parah. Nah itu dia bayar fidyah gitu ya. Boleh dibayarkan satu sekaligus, boleh juga dibayarkan kepada 1 orang 1 hari, boleh juga sekaligus diberikan kepada 1 orang saja. Yang paling penting adalah orang tersebut adalah miskin yang berhak menerima fidyah gitu ya. Siapa lagi yang membayar fidyah itu yaitu orang tua jompo. Tahun ini sudah tidak sanggup untuk beribadah puasa, apalagi tahun depan kan ya, karena tahun depan juga semakin tua, usianya semakin lemah gitu. Demikian ya. Gini Bapak Ustadz, saya mau menanyakan masalah dzikir ya. Saya ngerasa sering gitu ya, kalau dzikir itu susah untuk menyatukan antara hati, pikiran, dan lisan gitu ya. Nggak tahu penyebabnya apa. Kalau dipikir ada masalah, saya kira juga nggak ada masalah yang mengganggu gitu ya. Tapi saya tuh kok ngerasa susah gitu loh. Jadi
susah banget untuk khusyuk gitu loh. Jadi pikiran itu kemana, hati sebenarnya pengen zikir, tapi kok pikiran kemana-mana gitu, kok susah banget itu zikir kolbu itu loh Ustaz. Gimana cara untuk menyatukan itu gitu. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zikir itu kan ada metodenya ya. Nah, tadi saya sampaikan itu metodenya seperti itu, yaitu berzikir pelan-pelan saja, ikuti seperti tadi la ilaha illallah, dengan memejamkan mata dan membayangkan kalimat itu ditulis di dalam diri kita gitu ya. Terus konsentrasi pelan-pelan saja la ilaha illallah. Terus konsentrasi la ilaha illallah. Lambat-lambat aja. Nanti hitungnya semakin lama, nanti semakin khusyuk, semakin nikmat. Jadi inti zikir itu adalah nikmat. La ilaha illallah. Bahkan nanti kita tidak mau berhenti itu ya, saking nikmatnya. Nah, khusyuk. Khusyuk itu maknanya adalah hadirnya hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat khusyuk itu kan syaratnya khusyuk itu, sholat khusyuk itu ya tidak diterima sholat tidak khusyuk. Tapi khusyuk itu apa? Banyak kajian para ulama, ada yang bilang khusyuk itu adalah kalau kita ingat artinya, ngerti arti yang kita ucapkan. Nah, kalau begitu orang Arab yang tahu artinya semua khusyuk. Nah, ternyata bukan demikian. Ada ulama yang mengatakan kalau khusyuk itu kamu tidak lupa dengan apa yang kamu ucapkan, gitu ya. Nah, ternyata khusyuk itu adalah hadirnya hati ingat kepada Allah. Nah, pada saat kita beribadah kepada Allah, wajib ingat kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Kata Allah, aku ini dari Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikirnya ada. Demikian juga zikir. Zikir jahar tadi harus ada ingat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya seperti tadi, la ilaha illallah. 4 ketukan yang tadi itu. Ya, yang tadi itu Allahu Allah. Jadi lisannya la ilaha illallah. Konsentrasi. Ya, pelan-pelan konsentrasi, isi hati, ya, ingat selalu kepada Allah. Nah, inilah zikir yang khusyuk. Nah, namun kalau kita belum bisa khusyuk seperti itu, ya, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengatakan, jangan sampai engkau hentikan zikir lisanmu itu oleh karena hatimu tidak bisa khusyuk, karena lebih berbahaya meninggalkan zikir lisan itu ketimbang zikir lisan tanpa hadirnya hati. Jadi zikir aja. Semakin kita pengen merasa tidak khusyuk, zikir aja terus. Disitulah tempatnya, hakikatnya, ya. Tempatnya tarbiyah tadi itu, tarbiyah kita untuk zikir kepada Allah itu terus saja. Jangan pernah berhenti berzikir oleh karena tidak bisa khusyuk, ya. Khusyuk itu pemberian Allah, gitu ya, karunia Allah kepada hambanya. Kalau kita mujahadah, ya, mujahadah dengan zikir, Allah akan memberikan karunia-Nya itu berupa khusyuk kepada kita. Amalkan tadi zikir jahar dan zikir khafi. Demikian, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, perkenalkan kula Sutriah Sanging Banyuwangi di Iwamit Anggrek Merah. Pertanyaan saya seperti ini. Kita sholat fardu isya. Lah, itu kan 4 rakaat. Waktu sholat saya rasa itu sudah 4 rakaat, tapi selepas sholat rasa kayak kurang cuma 3 rakaat. Lepas itu apakah itu harus sholat lagi gitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ya Ibu Sutriah ya dari Banyuwangi. Bukan hanya Ibu Sutriah yang mengalami gitu ya. Kita juga sering mengalami itu, termasuk saya gitu ya. Kok ini sholatnya perasaan tadi kurang ya gitu ya. Nah, yang pertama itu ketika kita sholat gitu ya, harus
luruskan, bukan hanya luruskan shaf ya, bukan luruskan shaf kalau berjamaah, tapi luruskan hatinya ya. Pertama kita mau menghadap Allah itu ya, hatinya pun harus menghadap Allah, karena kesempurnaan Allah punya yaitu filia ya, kaulia, filia, kolbia ya, kata-kata, ucapan, perbuatan, gerakan, dan hatinya gitu ya. Kalau hati kita tidak ingat kepada Allah ketika sholat, hati kita ingat kepada kerjaan, ingat kepada kantor, ingat kepada yang menjadi aktivitas rutin kita, maka itulah disebut oleh para ulama fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholatnya lalai dalam sholat, lupa. Itu seperti sholat. Ketika sholatnya seperti itu, kadang-kadang was-was kita gitu. Tadi sudah rakaat berapa ya? Tadi sudah baca Al-Fatihah belum ya? Itu karena lalai hatinya, ingat kepada Allah. Makanya di dalam sholat, zikir khafi tadi terus gitu ya. Memang tahap awal akan sulit menyeimbangkan antara ucapan dengan hati gitu ya. Tapi kalau sudah lama, meskipun mulut mengucapkan suratul Fatihah, tapi hatinya tetap berdetak itu tadi ya, itu selalu ingat kepada Allah. Nah, niscaya kalau hati kita ingat kepada Allah, tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah was-was dalam sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah salam gitu ya, tapi kita kurang yakin dengan jumlah rakaat tadi. Yang pertama, untuk hal ini camkan di hati kita gitu ya, jangan dihinggapi was-was. Kalau sudah yakin bahwa sholat kita sudah sempurna, sudah yakin saja sempurna gitu ya, jangan was-was gitu. Kalau memang kita yakin bahwa sholat kita memang kurang, maka lakukan sujud sahwi gitu ya. Sujud sahwi yaitu setelah salam sujud sahwi, kemudian salam lagi, seperti itu. Oke, Bu Sutria Banyuwangi, semoga Kan saya Ustadz, saya dari Banyuwangi, Tumina Alif, insyaallah. Yang saya tanyakan mengenai sujud syahwi. Saya pernah membaca di kitab, di mana sujud syahwi ini ada yang dilakukan sebelum salam, juga ada yang dilakukan sesudah salam, sebelum dan sesudah di situ. Nah ini yang lebih afdal itu yang bagaimana? Dan yang harus mungkin sesudah salam ini yang lupa yang apa? Mungkin nominalnya, atau mungkin di situ nggak tahiyat awal, atau mungkin yang tidak lupa berdoa kunut di situ. Nah, mungkin dan yang sebelum salam itu yang mana di situ? Kiranya mohon maaf atas pertanyaan saya, kurang lebihnya terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu kalau kita lupa ya terhadap rukun sholat itu ya, intinya ya, yang menjadi rukun. Kalau misalkan yang sunnah gitu gak perlu sujud sahwi ya, yang menjadi rukun. Saya mulai dari kunut dulu ya. Kunut itu ada dua pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, lupa kunut itu sujud sahwi gitu ya. Tapi ada pendapat yang lain tidak perlu sampai sujud sahwi, karena itu ada yang menghukuminya adalah sunnah muakkad ya. Nah, jadi yang rukun, misalkan kita lupa Al-Fatihah gitu ya, atau yang banyak sering itu lupa rakaatnya tadi itu, opo yo kurang, opo yo dereng, kan? Opo yo sampun lengkap gitu kan. Nah, maka terhadap was-was seperti ini tadi saya sudah jelaskan, tetapi kalau mau sujud sahwi ada sujud sahwi itu ya dilakukan tuh misalkan merasa kurang rakaat sholat, baru sadar usai sholat ya, atau kelebihan jumlah rakaat,
ragu dalam jumlah rakaat yang sudah dilakukan, ya, atau meninggalkan tasyahud awal karena lupa, atau meninggalkan melebihkan satu gerakan sholat, mengerjakan sesuatu ketika sholat yang menyebabkan sholat tidak sah, ya, membaca doa yang salah, ya, juga keliru gerakan sholat yang seharusnya, itulah sujud sahwi. Nah, saya pernah dulu, insya Allah ya, nanti tolong di cross check lagi, kalau kita itu rata-rata sholatnya itu sujud sahwinya itu setelah salam, ya, lalu sujud sahwi salam lagi. Tapi ada pendapat kalau dibagi, kalau misalkan kita cenderungnya kurang gitu ya, kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam gitu ya. Tetapi kalau kita merasa lebih, sujud sahwinya setelah salam, ya. Semoga tidak salah saya mengingatnya ya. Mohon nanti di project dikoreksi lagi. Demikian. Terima kasih. Doa sekarang ya, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha syurga min jamil khair fil hayati wa badanat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinallahu yadullahi wa ba'idihim faman nakasa fa innama yankusu nafsi wa man wafa bima sayyidiya ajran azima. Allahumma nas'aluka wa tuqarrib wal ghina wa bilana wa dina wa bina wa rizqna. Allahumma sarifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma shina kibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya ولا عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت منزلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة بدين وفية في الجسد وسلام في عمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حينا من شجرة الموت نجد من النار وبين رسالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.